Let's continue our lesson. Oke, kemudian apa sih unsur kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur? Nah, di sini kalau kita mau menulis sebuah teks prosedur, kita harus memperhatikan unsur kebahasaannya. Jadi kita harus memperhatikan unsur kebahasaan dari teks prosedur ini. Yang pertama adalah adverbial of sequence. Nah, apa sih adverbial of sequence itu? Adverbial of sequence itu adalah kata keterangan yang menunjukkan urutan. Sequence itu adalah urutan. Jadi kalau di sini kalau kalian lihat contohnya adalah first, ada second, third, ada the last. Kemudian nanti mungkin kalian akan ketemu ada finally, ya, after that, next, dan lain-lain. Nah, ini tuh menunjukkan urutan pengerjaannya. Kenapa penting? Karena kalau kita membaca sebuah teks prosedur, penting bagi kita untuk mengetahui mana yang harus dilakukan pertama kali, gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, jadi harus berurutan, seperti itu. Yang kedua adalah imperative sentence atau kalimat perintah, ya. Nah, seperti teks prosedur pada umumnya, kita menggunakan kalimat perintah di dalam teks prosedur. Contohnya, cut the onion, put the water into bla 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 or something. Nah, pada kalimat perintah ini kita menghilangkan subjeknya. Kenapa kita tidak menulis you cut the onion, tapi kita menggunakan cut the onion? Karena kita sudah tahu siapa audiens kita. Karena kita sudah tahu ini tuh kalimatnya ditujukan untuk siapa. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah adverbials of time. Ada place and manner. Ya, jadi ada keterangan yang menunjukkan waktu, tempat, dan cara gitu. Nah, karena kita memberitahukan orang-orang bagaimana cara melakukan sesuatu, kita juga harus jelas memberitahukan keterangannya, berapa lama dilakukannya, di mana dilakukannya, dan bagaimana cara melakukannya. Itu fungsinya adverbials of time, place, and manner. Kemudian ada action verbs. Nah, seperti di imperative sentence yang dimulai dengan kata kerja di depannya, kita menggunakan kata-kata kerja yang ada aksinya. Contoh, kalau dimasak, kita kan ada cut, ada chop, slice, ada cook. Nah, seperti itu. Itu ada aksinya semuanya, gitu. Terlihat aksinya, gitu. Nah, kalau untuk teks prosedur yang berbentuk manual, bisa menggunakan kata plug, unplug misalnya. Ini biasanya ditemukan untuk manual untuk electronic device seperti itu. Nah, yang terakhir adalah simple present tense. Nah, untuk teks prosedur ini kita menggunakan kalimat perintah ya tadi. Nah, kalimat perintah yang kita gunakan itu verbnya menggunakan verb 1. Maka dari itu yang kita gunakan tensesnya adalah simple present tense alias menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti itu. Where can we find procedural text? Di mana sih kita bisa menemukan teks prosedur? Ya, kita bisa menemukan teks prosedur di satu recipe book. Jelas ya, nggak hanya di recipe book sih, sebenarnya di majalah juga ada seperti itu. Kemudian ada di manuals. Manuals itu apa? Manuals itu adalah buku petunjuk. Biasanya kalau kita membeli sebuah produk itu dilengkapi dengan buku petunjuk untuk memberikan informasi bagaimana pemasangannya, bagaimana instalasinya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah tutorials. Sekarang ini banyak ya video-video tutorials yang bertebaran di media sosial ya. Nah, ini juga termasuk bentuk teks prosedur dalam bentuk video biasanya ya. Nah, buat kalian yang suka main game, kalian pasti harus membaca aturan main dalam sebuah game atau cara memainkan game kan. Itu juga termasuk salah satu bentuk procedure text. Oke, di sini kita lihat ada salah satu contoh teks procedure yang berjudul Glue Gun, yaitu Glue Gun User's Manual. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini bentuknya adalah sebuah manual ya. Kira-kira kalian sadar tidak ada pola atau struktur yang berbeda dengan yang tadi saya jelaskan? Ya, kalau kita lihat di sini untuk struktur teks prosedur yang berbentuk manual atau petunjuk, buku petunjuk, biasanya tidak ada materials atau ingredients-nya, gitu ya.
biasanya langsung ke steps atau method ya setelah dari goal. Nah, glue gun user's manual ini adalah goals-nya, sementara yang panjang ini 1-10 itu adalah steps atau methods-nya. Tidak ada bagian material atau ingredients ya. Yuk kita cek di sini. Ada check and clean the glue gun from any old glue that may clog the nozzle. Ya, nah itu kalimat perintah tuh. Kita disuruh ngecek dan membersihkan si alat lem tembaknya. Kemudian put the glue stick into the gun nozzle, ya seperti itu. Nah itu ada kata kerja put di sini ya. Kemudian carefully insert the plug into the electricity socket. Nah, carefully insert the plug. Di sini ada adverb of manner atau kata keterangan caranya. Jadi kita harus memasukkan plug-nya ke electricity socket, jadi colokannya gitu ya. Itu dengan hati-hati. Ya maksudnya biar tidak tersetrum gitu ya. Kemudian prepare a safe surface to settle a glue gun. Put the glue gun on it. Wait until the gun gets warmer. Squeeze the trigger gently to check if the glue stick has changed into liquid form. Nah, seperti itu. Kemudian finally you can apply it on any surface that you want to stick by using this glue gun. Nah, finally ini juga termasuk adverbial of sequence. Kalau di sini nggak ada kata adverbial of sequence-nya ya, kayak first, second, then, next, after that, bla bla bla. Kenapa? Karena kita sudah menggantinya dengan penomoran. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian menuliskan langkah-langkahnya dengan memberikan nomor, biasanya kita nggak perlu lagi menambahkan adverbial of sequence-nya. Seperti itu. Nah, ini ya contoh untuk teks prosedur yang berbentuk manual. Gitu kurang lebihnya untuk materi hari ini. Kita belajar teks prosedur. Setelah ini akan ada quiz. Mohon dikerjakan quiznya dan pelajari baik-baik. Well, that's all for our lesson today. Thank you for watching and enjoy the quiz.